Nah oke guys, jadi aku akan membuat tutorial membuat sebuah project menggunakan aplikasi Laragon. Jadi aku klik kanan, quit app, terus Laravel. Nah sini buat nama project yang akan kita buat nanti. Jadi aku di sini buat DB toko buku, terus ini kita installing. Pokoknya itu jaringannya harus terkonek ya. Nah setelah itu kita masuk ke VS Code, kita tekan open folder, kita cari di Windows C, terus tekan Laragon, terus tekan www dan klik nama database kita. Oke, terus select folder. Oke, jadi kita klik ini, terus kita di database itu kita ganti sama nama database kita, yaitu tadi aku buat DB toko buku. Nah terus kita buka terminal. Nah jadi pertama-tama kita harus buat migrate modelnya dulu ya, dengan cara PHP artisan make model. Nah situ kita mau buat apa? Aku mau buat pertama itu kategori guys. Di kategori strip itu M itu adalah model ya guys. Jadi enter. Nah kalau udah kayak gini berarti ini udah ada ya di database, terus di migrate. Nah situ udah ada yang namanya table kategori. Oke, lanjut lagi, tinggal kita tekan aja biar sama kayak yang di atas. Terus kita ganti nih, aku mau buku. Nah buku, terus aku enter. Terus aku mau buat lagi penulis. Oke, enter. Oke, udah selesai. Oke, terus kita lanjut ke tabel kategori. Nah di sini aku mau salin dulu yang table ini, terus aku copy aja yang bawah. Terus aku pertama-tama itu aku mau ngebuat nama kategori, jadi dia itu pakai stringnya guys. Terus di buku aku juga buat kode buku itu pakai string, terus aku copy paste, aku enter lagi buat nama buku. Dan yang terakhir aku buat foreign key itu di kategori ID. Jangan lupa di Ctrl S guys. Pokoknya semua itu harus Ctrl S. Selanjutnya di penulis aku buat cuman nama buku. Oh enggak, aku tambah sama kode buku memakai integer. Jangan lupa Ctrl S guys. Oke, lanjut kita ke model. Nah di sini aku buku luar ya yang buat. Terus aku sini enter, terus aku buat metode ya. Metodenya itu protected, terus label sama dengan enter. Nah di sini kita harus sesuaikan dengan tabel buku. Nah jadi yang pertama-tama itu ada nama buku. Jangan lupa kita buat koma, terus enter, tanda petik jangan lupa guys. Nah kita sesuaiin aja ya guys sama dengan tabel buku. Nah guys, jadi di sini aku akan ngebuat relasi yaitu belongs to many to many. Kenapa aku pakai belongs to? Karena jadi buku ini hanya ditulis oleh satu penulis gitu. Sedangkan penulis bisa membuat beberapa buku. Jadi sini kategori, terus titik 2 class. Jadi kenapa kategori? Karena ini akan kita relasikan dengan model kategori guys. Terus biar nggak kita memperumit diri, kita Ctrl C aja. Terus di kategorinya kita buat kita copy paste. Nah di situ tapi kita ganti dari kategori menjadi buku. Kenapa? Karena kita merelasikannya ke buku. Tahap selanjutnya kita ketik di terminal yaitu PHP artisan migrate, kita enter. Nah kalau sini emang udah hijau-hijau semua, berarti sudah done, itu sudah ada di database. Nah jadi lanjut ke filamen. Selanjutnya kita masuk ke filamen dokumen, kita copy yang pertama itu tadi, terus kita kopikan di terminal, kita enter. Nah di sini mulai nih pendownloadan filamennya gitu ya. Terus kembali lagi ke filamen dokumen, kita kopikan yang kedua tadi, terus kita tempelkan di terminal guys. Nah terus kita copy, terus kita enter. Nah di sini tanya nih what is the ID. Nah aku akan ngebuatnya dengan nama aku Zara, terus kita enter. Oke, situ udah done semua. Terus kita tekan no ya ini. Nah lanjut lagi ke filamen dokumen, terus
kita kopikan yang ketiga ini. Oke, kita pastekan di terminal. Terus kita enterkan. Nah, terus di sini kita tanya nama. Nah, aku buat sini nama aku yaitu Zahra. Terus email aku. Nah, terus di sini pas kita enter situ keluar password tuh emang enggak nampak guys, tapi kita ketik aja. Tapi kita harus ingat. Nah, oke, lanjut aku buat PHP Artisan resource dari buku. Terus aku enter, aku buat juga yang di kategorinya. Oke, selanjutnya masuk ke kategori resource. Ini aku bakalan buat kode input 6 kategori. Jadi pakai forms, components. Jadi ini kita pakai text input ya. Terus nah di sini adalah nama kategori sesuai sama model dari kategori. Oke. Nah, udah selesai. Terus di sini kita terakhirnya harus pakai required ya, itu biar kayak harus gitu diisi. Nah, sedangkan di kolom ini kita akan buat hasil runningnya itu ada kolomnya guys. Jadi kita tahu nih di mana tempat inputnya gitu ya. Terus di situ pakai text kolom. Nah, di situ kan cuma ada satu ya, nama kategori. Oke, terus di nama kategori itu kita buat search-nya. Nah, di action ini kita buat edit dan delete. Terus kita Ctrl S guys. Nah, di create ini, terus di create kategori ini kita akan tampilkan metode untuk redirect halaman. Nah, jadi kita enter, kita pakai protected function guys. Terus nama metodenya adalah get redirect URL. Kemudian dia bentuk parameternya itu string guys. Nah, di dalam parameter ini kita tinggal ketik return, terus kembalikan arahnya ke get resource, kemudian kita panggil get URL, terus kita arahkan ke index. Nah, dengan kode ini kita salin aja. Oh sorry guys, ini ada kesalahan. Oh iya, di function ini. Terus dengan kode ini kita cuma salin aja, terus kita buat juga di edit kategori. Nah, jangan lupa Ctrl S. Terus kita cek runningnya, kita tekan kategori. Oh, sebentar, ini ada salah. Ternyata salahnya di table columns. Sebentar ya guys. Oh ya, di sini di tabel nih. Sebentar. Oh, ternyata di sini guys, lupa labelnya, protect text label. Nama kategorinya. Nah, sebentar ya. Kita buat terus juga di penulis. Sebentar aku isi dulu ya. Ini nama yang di penulisnya. Terus oke, kita lanjut lagi. Nah, ini udah bisa. Kita ketik misalnya buku dongeng. Kita create. Nah, oke, ini udah terenter ya. Udah bisa disimpan. Jadi aku buat banyak biar bisa kita search. Oke, ini kita delete-nya bisa, terus kita search-nya juga bisa. Oke, sekarang lanjut kita ke buku resource. Nah, di sini aku akan menginput juga seperti yang di kategori resource. Kita harus samain isinya itu seperti di model buku ya. Semuanya ada. Kita pakai text input ya, kode buku. Terus yang kedua, oh ya jangan lupa pakai label. Nah, yang terakhir adalah required. Oke. Terus yang kedua itu ada nama buku. Tinggal kita salin aja. Kita copy. Nah, terus kategori ID ini kita memakai relasi, yaitu ini sini kita select. Terus di sini kita tambah relationship guys. Nah, di sini kita buat kategori titik nama kategori. Kenapa? Karena kita akan relasikan di tabel kategori ya. Nah, terus ini kita copy aja, kita taruh di create-nya di buku. Oke. Nah, di kolom ini, oh ya di action ini aku tambahin delete. Di kolom ini aku akan tampilkan data dalam bentuk tabel ya. Text kolom make nama buku.
enter, kita samain, kita copy aja kode buku. Salah nih. Oke, di sini aku akan copy aja di sini, terus aku copy paste kan. Oke. Ada kesalahan di line 39. Ternyata salahnya itu nggak ada labelnya guys. Jadi aku hapus, aku Ctrl S, ternyata bisa. Oke, kita tes, kita reload dulu. Nah, oke, aku ketik itu kode 01 namanya matahari, itu novel aku klik. Oke, masih salah. Bentar ya guys, aku kayaknya harus cari dulu deh. Di sini apa sih kesalahannya aku? Nah guys, ternyata salahnya itu di label. Sebelumnya itu aku buat cuma satu, ternyata ada 2 L-nya. Jadi aku ulang lagi, aku tulis di ini. Oke, sudah bisa guys. Oke, alhamdulillah. Terus sengaja nih aku buat banyak gitu ya. Nah, jadi aku akan lanjut ke penulis resource. Nah, di sini aku akan ngisi semuanya yang ada di model buku. Cuman aku copy aja deh biar cepet ya. Oke, setelah selesai aku copy semua, aku reload, aku tekan penulis, new penulis. Nah, sini nama bukunya, terus kode bukunya. Oke, dan masuk guys, berhasil ya. Ya, aku akan ngulang memperlihatkan bagaimana running dari kode yang aku buat tadi ya. Jadi sini aku emailnya aku buat tadi zahara@gmail.com, terus passwordnya 123. Terus sign in. Oke, kita udah masuk. Terus pertama-tama ini adalah profil kita ya. Nah, terus aku akan ngebuka kategori ini dulu. Terus setelah buka kategori, oke, ini lumayan lama ya loadingnya. Oke, udah kita masuk ke kategori. Nah, di sini adalah nama-nama kategori yang udah aku create tadi sebelumnya. Di sini ada delete, ada edit ya. Di sini berfungsi semua nih. Semua tombol-tombol yang ada di sini. Oke, ini sengaja aku buat banyak biar aku bisa search dan delete nanti ya, untuk sebagai contoh saja. Oke, lanjut kita new kategori, terus kita akan ngebuat di sini nama kategori. Nah, di sini ada label. Nah, di sini nama kategori ini ada label dan bintang merah itu required karena itu harus diisi gitu. Kalau nggak diisi, nggak akan bisa tercreate. Nah, di sini sebagai contoh aku akan ngebuat buku komik. Nah, terus aku tekan create. Oke, selesai. Nah, di pojok kanan atas ini, kalau misalnya sudah selesai, itu akan tertulis centang hijau dan create. Nah, di sini sudah ada komik, guys. Setelah itu, di sini kita ada tombol search. Di sini kita bisa mencari ya. Nah, misalnya aku mencari novel. Nah, di sini sudah ada novel. Oke, misalnya kita nih sekarang mau delete nih. Tekan delete, terus nah di sini kita kalau emang mau delete kita compare aja. Oke, sekarang buku novelnya sudah nggak ada lagi karena sudah terhapus. Oke, sekarang kita lanjut ke buku. Nah, di buku ini
Sama seperti tadi ada tombol search, ada tombol edit dan delete. Nah sekarang aku akan ngisi kode bukunya. Tuh 03 contohnya sebagai contoh. Terus nama bukunya itu Bubur Asyura nih, Asyura. Oke, terus pilih nama kategorinya buku dongeng. Misalnya, terus kita create. Ya. Oke, sudah terbaca. Di sini sudah ada Bubur Asyura. Nah, sekarang delete-nya itu sebenarnya nggak hanya ada satu tempat, tapi bisa juga di kotak di samping nama buku situ kita tekan. Nah, terus kita bold action, delete select, terus bisa kita confirm. Nah, di situ bisa juga sebenarnya kita untuk menghapus nama bukunya gitu ya. Oke, lanjut ke penulis. Nah, di sini sama juga kayak tadi, tombol-tombolnya itu, terus aku ketik new penulis. Ya, terus kita ketikkan nama buku. Sebagai contoh aku akan ngebuat Bubur Asyura. Nah, situ 03. Aku create terus. Oke guys, sukses. Dan sudah ada deh Bubur Asyuranya. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.